Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo, suster, bruder, Bapak dan Ibu, para meditator se-Indonesia. Dengan hati penuh syukur, pada kesempatan sore hari ini, kita berkumpul di sini untuk menyampaikan terima kasih banyak, syukur berlimpah kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita di seluruh wilayah keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia, para meditatornya, untuk berkumpul dalam sebuah pertemuan nasional. Kita berharap agar pertemuan ini menguatkan kita sebagai saudara dan saudari dalam perjalanan bersama menuju Tuhan melalui jalan keheningan. Kita berharap juga agar pertemuan ini menjadi saat untuk berbagi pengalaman pribadi kita akan Allah yang tinggal di dalam hati kita, yang kita jumpai selalu setiap saat pada saat kita bermeditasi. Kita juga berharap agar pertemuan kita selama 1-2 hari ke depan memberikan inspirasi, spirit, semangat untuk ketika kembali ke kota kita, ke kampung kita, kita mendapat semangat untuk memperdalam praktek kita dan kemudian berbagi pengalaman rohani, pengalaman akan Allah ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Agar syukur kita, doa kita dan harapan kita sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Para saudara yang terkasih, baiklah kita hening sejenak sekarang. Kita mempersiapkan batin kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Pada perayaan Ekaristi ini, kita berdoa mohon kesembuhan bagi Ibu Yuliani 80 tahun yang pundak kanan terlepas dan operasi. Kita juga mengingat dan mendoakan secara khusus dua meditator kita dari Mataram, Ibu Irene dan Ibu Yayu, yang saat ini sedang menjalani perawatan. Kita juga berdoa pada kesempatan ini para saudara untuk kebahagiaan kekal Ibu Isabel Tavares Lobato de Jesus Soares, istri dari Bapak Salvador yang kebanyakan dari kita mengenalnya. Kita juga berdoa untuk kelancaran pertemuan nasional kita, supaya banyaklah buah baik yang dapat kita terima dari perjumpaan kita hari-hari. Allah Bapa sumber sukacita, dengan gembira kami rayakan misteri kebangkitan Kristus. Semoga kami pun dengan penuh sukacita menantikan bersama para kudus-Mu kedatangan kembali Putera, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiring Paulus menemaninya sampai di kota Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia
bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal ini." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Surga dan bumi
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para saudara yang terkasih, Yesus berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Ketika mendengar kata-kata Tuhan ini, saya tidak tahu apa yang Bapak dan Ibu sekalian pikirkan. Ketika Yesus bilang, "Aku tidak dapat mengatakan semuanya sekarang, kamu belum bisa mengerti itu. Tapi nanti kalau Roh kebenaran itu datang, Ia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran." Mungkin kalimat ini tidak mudah untuk dimengerti, tapi sederhananya begini. Yesus mau bilang, banyak kebenaran yang mau saya sampaikan kepada kamu, tapi kamu ora iso. Kamu tidak bisa. Sabar. Nanti kalau Roh kebenaran itu datang, kamu baru bisa mengerti. Kamu baru bisa mengerti kebenaran yang telah saya sampaikan kepadamu. Mengerti kebenaran itu, memahaminya, dan melakukannya. Tanpa roh itu, tanpa roh kebenaran, kita semua tidak dapat mengerti kebenaran-kebenaran yang Yesus sampaikan, memahaminya, dan apalagi melakukannya. Sederhananya itu begitu. Kita semua pasti ingat kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes.
Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kan dia omong berkenaan dengan soal aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Di luar aku, di luar rohku, kamu tidak mengerti kebenaran. Kamu tidak akan bisa mengerti itu. Dan apalagi kamu tentu pasti tidak bisa melakukan kebenaran. Di luar aku, hanya dalam kebenaran, hanya dalam roh kebenaran, kamu bisa paham itu dan kamu bisa melakukannya. Saya ingat Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika masih sekolah dulu. Kebetulan Romo Kadek ini kami satu sekolah. Ya. Di Widya Sasana Malang. Dosen kami yang namanya Pastor Pitgo Okar, dia selalu omong tentang gratia actualis. Rahmat aktual. Gratia itu rahmat, aktualis, aktual saat ini. Jadi kita belajar tentang apa yang disebut dengan gratia actualis. Gratia actualis itu mau menerangkan bahwa untuk kebenaran atau untuk kebaikan sekecil apapun, kamu tidak dapat buat itu, tidak dapat mengerti dan tidak dapat buat itu tanpa bantuan rahmat, tanpa tuntunan roh. Jadi kita ini hanya bisa mengerti kebenaran, bisa mengerti kebaikan, karena kebenaran kebaikan selalu gandeng. Kita baru bisa mengerti kebenaran, kita baru bisa mengerti kebaikan dan melakukannya hanya kalau kita dibantu oleh apa yang disebut gratia actualis, rahmat aktual. Anda membutuhkan rahmat itu, Anda membutuhkan Tuhan, Anda membutuhkan rohnya supaya Anda bisa melakukan kebaikan. Bahkan Bapak dan Ibu untuk tersenyum dengan teman kita waktu perjumpaan pertama kali sore hari ini, di tempat ini pun, itu kalau kita sendiri ora iso, nggak bisa. Kita butuh roh. Jadi bahkan hanya untuk senyum saja supaya orang lain itu rasa kita manis, itu saja butuh Roh Kudus. Itu namanya gratia actualis. Tanpa ada Roh Kudus, kejahatan saja yang kita buat. Kalau begitu kita mulai mengerti. Oh, sekarang kita paham. Kalau Yesus bilang banyak kebenaran yang mau saya sampaikan, tapi kamu tidak pernah bisa mengerti, apalagi melakukannya kalau roh itu belum datang menaungi hati kamu. Kalau kita mengerti jalan pikiran ini, maksud Yesus ini, kita mesti bersyukur kepada Tuhan karena kita mengenal meditasi Kristiani. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita selalu dengar, seringkali kita dengar, bahwa meditasi Kristiani ini harus berutang budi banyak kepada yang namanya Yohanes Cassianus. Yohanes Cassianus itu seorang pertapa cerdas abad keempat. Dia adalah guru dari Benediktus. Karena Benediktus dalam regulanya selalu merujuk kepada Yohanes Cassianus. Yohanes Cassianus ini yang mengumpulkan percakapan-percakapan rohani tentang doa dari para bapak pada guru yang kemudian sampai ke tangan kita, sampai ke tangan John Main, dan kemudian akhirnya sampai kepada kita, komunitas meditasi Kristiani. Dia selalu bilang begini, akhir dari perjalanan meditasi kita adalah agape. Ini tujuan terakhir. Hanya kalau kita sudah bisa sampai agape, pada saat itulah kita baru bisa melihat Tuhan. Jadi hanya orang yang hatinya penuh kasih, hanya dia saja yang bisa melihat Tuhan. Kontemplasi. Akhir dari perjalanan meditasi kita itu adalah agape. Itu adalah cinta. Dan cinta itu adalah terminal terakhir sebelum kita bertatapan dengan Tuhan. Dan kita tahu,
Cinta, agape, itu adalah buah pertama, bahkan buah satu-satunya dari roh itu. Kalau Anda berhubungan dengan roh, Anda berhubungan dengan Roh Kudus, hasil dari perkawinan Anda dengan dia itu adalah cinta. Sama seperti kalau seorang pria menikah dengan seorang wanita, hasilnya seorang anak, namanya Jumiatun kah atau apa itu. Ya, yang perkawinan antara kita dan roh itu hasilnya adalah agape. Jadi perjalanan kita dalam meditasi itu berujung pada agape, dan agape itu persis itu adalah buah tunggal, buah satu-satunya dari roh itu. Sehingga ketika kita bermeditasi dengan tekun, kita menekuni jalan ini, hati kita dikuasai oleh cinta, dan pada saat itu roh menguasai kita. Ketika orang dikuasai oleh roh, dia baru bisa melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal benar dalam hidup ini. Kalau tidak salah melulu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika pada sore hari ini kita berkumpul dalam pertemuan nasional ini, kita teringat bahwa perjalanan kita pada akhirnya untuk meraih, untuk merangkul kasih itu, dan kasih itu adalah buah dari roh yang berkarya di dalam diri kita. Kita berdoa agar roh itu menemani kita sehingga perjalanan kita ke depan, perjumpaan, kegembiraan dalam bahasa Bapak Prapto tadi, jambore ini, jambore MK ini dapat berhasil berjalan dengan baik dan menghasilkan buah-buah sukacita dan juga planning-planning, rencana-rencana, niat-niat baik yang kita bawa dari sini ke keuskupan kita masing-masing, itu adalah buah baik. Kita mengarahkan hati kita kepada roh itu yang mau kita raih, yang mau kita gapai melalui jalan hening meditasi Kristiani. Amin. Melalui pertemuan nasional ini, maka dengan penuh syukur dan rendah hati, marilah kita panjatkan doa permohonan kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga Allah Bapa menerangi hati dan pikiran Sri Paus dan para uskup
agar mereka mampu menjadi gembala yang baik dan memberi kesaksian hidup melalui pewartaan dan pengabdiannya kepada umat-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat dan anugerah kepada para pemimpin bangsa-bangsa, sehingga mereka membawa perdamaian untuk dunia dan membantu kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu, semoga Allah Bapa memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu, supaya mereka diteguhkan dalam penderitaan dan percobaan, sehingga iman, harapan, dan kasih ditumbuhkan dan berakar kuat di dalam diri mereka. Marilah kita mohon. Bagi meditator yang hadir di sini, semoga Allah Bapa menumbuhkan kesetiaan dalam meditasi dan semangat dalam melayani komunitas meditasi, sehingga kita semua dapat menghasilkan buah-buah yang baik bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk tujuh doa kita masing-masing. Silakan doakan secara spontan. Ya Tuhan, kami juga mohon untuk kesembuhan Romo Tantian Sing, hamba-Mu yang saat ini sedang sakit. Berkatilah dan berilah kekuatan bagi Romo Tantian Sing agar dapat menanggung salib yang saat ini sedang dijalaninya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami.
Berdoalah para saudara agar persembahanku dan persembahanmu serta intensi kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta kehidupan Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi lambang kelimpahan belas kasih-Mu. Semoga gereja-Mu senantiasa Kau penuhi dengan rahmat misteri Paskah, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan sub kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Maka kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah Tuhan kita yang menjanjikan roh kebenaran. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Saya tidak pantas Tuhan datang. Tubuh Kristus.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan meditasi. All right, team, we're transitioning. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau memenuhi umat-Mu dengan rahmat misteri suci ini. Semoga kami Kau mampukan untuk mengatasi kerapuan manusiawi kami, agar boleh mengalami kehidupan baru dalam kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Ada pengumuman? Tidak ada.
Tidak ada. Baik Bapak dan Ibu dari panitia untuk para imam. Hari ini misa pembuka itu kami 3 orang. Besok hari raya kenaikan Tuhan kita diminta untuk semua ikut konselebrasi. Lalu hari Jumat kita ada 6 imam. Jadi hari Jumat itu 3 imam yang tidak ikut sore ini di sini. Itu misa, yang misa giliran misa. Jadi besok itu Romo Vincent kami minta tolong untuk mimpin. Lalu hari Jumat itu kita minta tolong Romo Sumantri. Lalu hari Sabtu kita bareng-bareng lagi konselebrasi semua. Begitu untuk para Romo. Tuhan bersamamu. Semoga acara pertemuan nasional MK Indonesia ini dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Semoga meditator yang hadir di sini tetap setia dalam pelayanannya untuk menumbuhkan komunitas meditasi di paroki masing-masing. Amin. Semoga dalam pertemuan nasional MK ini, saudara-saudari dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk makan malam dan kita akan kembali lagi di aula pukul 8 tepat. Kami mohon agar tidak ada yang terlambat karena acara akan kami lanjutkan pada pukul 8 malam tepat. Terima kasih. Mohon perhatian Bapak Ibu agar tidak kembali ke kamar masing-masing karena waktu yang cukup padat. Kepada Bapak Yosefat, rekan satu kamar telah tiba, mohon koordinasinya agar rekan sekamarnya dapat masuk. Terima kasih.